Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Live Dialog Interaktif Halo DPRD dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Halo DPRD untuk edisi hari ini, Rabu 18 Mei 2022, akan membahas tema mengenai penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses, ekonomi dan pembangunan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan telah hadir bersama kami untuk pagi hari ini yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Srianto Saputra MM. Apa kabar? Selamat pagi Pak Sri. Selamat pagi, kabar baik Mbak Rara, dan selamat pagi pendengar Radio Buana Asri Sragen. Ya, kemudian yang kedua adalah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mukafi Fadli SAGST. Selamat pagi Pak Mukafi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga adalah anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Untung Wibowo Sukawati. Pak Bowo, selamat pagi. Pagi Mbak Rara, sehat. Terima kasih ya. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line SMS dan juga WhatsApp ya di 082 133 950 947. Untuk line SMS dan juga WhatsApp, Anda bisa ikut bergabung melalui 082 133 950 947. Dan Anda juga bisa menyimak Halo DPRD hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id dan live IG @LPPL Buana Asri Sragen. Baik, sebelum kita bahas tema kita, minta izin maaf dulu ya Pak ya, mohon maaf lahir batin ya Bapak semua. Baik, temanya adalah penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses, ekonomi dan pembangunan. Nah, ke Pak Sri dulu deh. Sebenarnya reses ini apa sih Pak? Reses tentunya ya melekat menjadi salah satu tugas bagi anggota Dewan ya, baik itu kabupaten, provinsi maupun RI. Dari situlah ya ketika masa reses kan kita tidak ada masa sidang ya. Semuanya ke dapilnya masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi, bertemu konstituen, kira-kira usulan apa ya untuk bisa kita pikirkan. Karena apa? Seorang anggota dewan ketika pertama kali disumpah dan janjinya itu di situ termasuk memperjuangkan aspirasi di dapilnya. Nah, makanya melalui reses inilah teman-teman semuanya ke dapilnya masing-masing untuk mencari informasi, menyerap aspirasi. Makaten. Gitu. Ini berapa kali dilakukan untuk reses? Kalau provinsi itu setahun 3 kali, ya tiap 4 bulan sekali. Tapi kalau DPR ini setahun 5 kali. Nah, beda itu. Kalau yang provinsi setahun? 3 kali. Ya. Oh, gitu ya. Pak Sri udah kemana saja nih Pak reses ini Pak? Loh, ini baru mulai ya, masa reses kan baru hari-hari ini, gitu. tanggal 17 ya. Kemarin, tapi tentunya menyesuaikan yang penting kita tuh 8 hari. 8 hari itu ada 8 titik, apakah kita kan tidak seperti anak sekolah ya. Baru sehari ini jam segini enggak, bagaimana kita mengatur. Apalagi kebetulan saya kemarin pun saya sudah ada kegiatan partai, ngurusi partai ya, tentunya enggak bisa. Ini saya mungkin agak nyusul nanti hari-harinya akan saya atur. Cuma ya rodo ngebut itu harusnya 8 hari, bagaimana mungkin 4-5 hari selesai, tapi sehari bisa 2 titik, 3 titikan gitu. Oke. Untuk seputar ekonomi dan pembangunan selama perjalanan Pak Asri yang reses mulai hari ini, ya, rencana nanti seperti apa? Ya gini, kalau berbicara soal tema ekonomi dan pembangunan, tentunya kan nggak bisa bicara hari ini atau besok. Ya, ini bahwa sejak teman-teman dulu dilantik, kebetulan saya dengan Mas Bowo kan di provinsi 2 periode ini ya, Mas Mukafi 1 periode ini. Waktu itu memang 2 hal ini yang banyak ya diharapkan, banyak problematika juga banyak kita jumpai. Banyak diharapkan misalnya pembangunan. Nah ini mayoritas mungkin soal pembangunan, mayoritas dari sisi misalnya infrastruktur. Dari kami keliling sejak periode pertama sampai hari ini pun
terkait dengan infrastruktur paling diminati, paling diinginkan. Karena apa? Apalagi hari-hari ini sejak adanya COVID, ini kan anggaran APBD ya kabupaten, provinsi ya itu kan terrefocusing untuk nangani COVID, sehingga plot untuk pembangunan fisik itu sangat-sangat berkurang. Makanya di level kabupaten saya kira juga seperti ini, makanya andalannya akhirnya juga berharap dari provinsi ya, walaupun itu untuk urusan tingkat desa kaitannya dengan pembangunan. Ini Mbak, kalau ekonomi sama, ekonomi saya kira hampir semua segi kehidupan muaranya kan juga untuk perekonomian. Ini pengawal kami. Ya, terima kasih Pak Asri. Pak Mukafi, jalan-jalannya kemana Pak? Iya, menambahi apa yang disampaikan beliau Mas Ri. Jadi reses ini memang saya kira penting sebagai wahana wadah untuk saling berinteraksi dua arah. Jadi kalau selama ini seolah-olah Dewan itu hanya ngomong, nah ini harus mau mendengarkan juga. Jadi two way traffic, dua arah, artinya bagaimana aspirasi, masukan, catatan dari banyak masyarakat disampaikan ke kita, kemudian ada interaksi bolak-balik itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk kita sampaikan ke fraksi, kemudian diteruskan sampai ke pemerintah provinsi. Tadi benar ya, wujudnya mayoritas memang bentuk-bentuk aspirasi pembangunan, tetapi di komisi kami, Komisi Perekonomian ini memang ada beberapa hal yang memang harus difokuskan gitu ya, yang itu menjadi kesepakatan bersama di internal kami di komisi. Jadi bagaimana peningkatkan daya upaya para petani, nelayan, kemudian petambak dan sektor UMKM dan lain-lain. Jadi itu difokuskan, meskipun kita juga punya problem yang sama di internal kami para dewan ini, yaitu memang ketika kita di masa reses tentu harapan masyarakat itu memang luar biasa besar, hanya ekspektasinya luar biasa banyak, jadi tidak bisa fokus ke apa yang menjadi bidang komisi kita masing-masing. Nah, tetapi ya sekali lagi memang supply demand-nya itu memang berbeda jauh, jadi kebutuhan masyarakat untuk meminta aspirasi itu sangat tinggi ekspektasinya. Bahkan mungkin kalau hitung berpuluh-puluh miliar gitu ya, bahkan mungkin Mas Bowo ini karena korelasinya semakin banyak suaranya itu perolehan, maka semakin banyak tuntutan Mas itu dari para konstituen itu. Nah kebetulan kami itu ya nanggung Mbak aspirasi kita ini, jadi bagaimana kita harus pandai-pandai merespon masyarakat itu, tentu ya peruntukannya harus tepat sasaran. Nah ini problem kita hari ini, apalagi tadi saya sempat diskusi ringan, memang aspirasi sekarang keluarnya masih 1 tahun lagi Mbak, jadi ada jeda waktu yang menunggu itu, gitu Mbak. Semoga nggak lupa nanti Pak. Karena dicatat, mulai sekarang harus dicatat, kemudian dimasukkan dalam beberapa hari ke depan harus masuk ke sipol ya Pak, apa istilahnya? Sipol partai politik. Catatannya nggak luntur kan Pak? Nggak luntur kan? Enggak. Kita disiplin Mbak, karena itu berisiko. Semakin kita itu tidak merespon masyarakat dengan aspirasinya, maka risiko kita di pemilu ada itu tentu risiko-risiko kayak Outsourcing ya? 5 tahunan. tahunan gitu. Pak Bowo, semakin banyak pilihan, semakin banyak memilih, semakin banyak titipannya. Ini gimana nih? Kalau Pak Strianto ini kan wilayahnya banyak di Karanganyar. Kemarin Mbak, tapi sekarang beliau sudah banyak keliling di Sragen. Pak Mukafi ini sama kayak saya. Cuman Pak Mukafi orang kota, saya orang desa gitu aja. Saya fokus di Sragen Mbak. Jadi selama ini 2 periode ini saya hampir semua 90 sekian % suara itu di kabupaten. Ya itu betul Mbak. Jadi semakin wilayah banyak yang memilih kami di konstituen semakin banyak harapan. Padahal nilai aspirasi saya sama Pak Sri jauh lebih banyak Pak Sri. Gitu. Sama Pak Mukafi pasti lebih banyak Pak Mukafi. Itu bukan dilema ya, itu tantangan yang kita harus hadapi. Masalah apa yang diusulkan ya 97% itu ya infrastruktur. Khususnya Sragen ini senangannya bangun jalan, bangun macam-macam, selokan dan lain sebagainya. Dinamikanya ya itu tadi, kalau kita diusulkan hari ini, sistem harus dimasukkan dari sekarang, keluarnya itu baru 1 tahun lagi ya. Padahal teman-teman kan pasti pengennya
Opera iso tahun iki. Nah ini tantangan kita harus menjelaskan kepada masyarakat. Kalau berapa banyak mereka usulan Mbak, waktu itu periode pertama saya itu musrenbang tingkat provinsi di Dapil sini itu. Secara keseluruhan dikumpulkan itu usulannya sebanyak berapa Mbak kalau jenengan mau tahu? Kira-kira berapa? APBD kita 27 triliun, lebih sedikit. Usulannya 400 triliun Mbak. Terus duit dari mana? Maksud saya ternyata animo masyarakat itu luar biasa, terus yang diusulkan itu ya macam sebagainya, itu wujud nyata. Apakah itu jalan desa, apakah itu jalan depan rumahnya, depan apa segala macam, dianggap DPR itu pemberi solusi. Nah itu harus yang bisa kita, kenapa harus ada reses, yaitu tadi menjelaskan bahwa ini loh hak kami dan ini wewenang kami, bukan terus semuanya itu kita bisa menyelesaikan masalah. Ada tugasnya dari kabupaten, provinsi, dan tentunya dari APBN. Itu Mbak, itu tantangan kita. Jadi dipaitu terus itu biasa. Kapan cair ini, kapan dan lain sebagainya. Ya, berarti belum tentu kita bisa memuaskan semua orang begitu intinya ya. Wah ini nanti pertanyaan ini agak susah. Ya, baik. Lalu untuk mengatasi itu gitu ya, itu bagaimana yang dilakukan apa ini Pak? Kalau kita sudah sering komunikasi, sebenarnya masyarakat paham. Tapi kadang-kadang kan mereka pengen cepat solusinya apa. Nah yang perlu dipahamkan pada masyarakat, ini kan kita bicara bukan cuma pembangunan ya Mbak, ekonomi juga kan, partisipasi masyarakat di bidang ekonomi. Usulan itu kan banyak individu, saya butuh alat penggoreng, saya butuh apa segala macam. Padahal secara aturan kita harus punya kelompok berbadan hukum dan harus terdaftar di dinas setempat. Itu aturan yang dibuat. Gitu. Nah, masyarakat ini kan pengennya, saya jago bikin roti nih, saya pengen ini segala macam, gimana bisa memberi solusi nggak? Nah tapi jenengan harus punya kelompok Bu dan lain sebagainya. Mereka mikirnya tuh wah ribet banget sih mau minta ini dan segala macam. Gitu. Nah ini kendala yang kadang-kadang kita hadapi, aturan nggak linear dengan pengennya cepat, uangnya ada, tapi begitu disalurkan nanti nyalain aturan. Nah ini harus diberikan pengertian. Nah makanya mereka sekarang sudah mulai bikin kelompok-kelompok, klaster-klaster terus berbadan hukum, dan itu baru bisa kita bantu. Meskipun nilainya pasti bervariasi, tetap nggak sama satu sama lain. Gitu. Berarti untuk perorangan nggak bisa? Perorangan sejauh ini nggak bisa. Nggak tahu nanti kalau peraturannya dirubah sama Pak Sri sama Mas Mukafi. Gubernur nanti. Ada rencana berubah nggak sih? Enggak ya. Baik, ini kan 2 tahun nih kita kena kasus COVID begitu ya. Sebenarnya kalau dari perbedaan sendiri antara reses sebelum COVID sama reses selama COVID dan sekarang sudah mulai pasca ini ya, hampir pasca, karena kemarin kan Pak Presiden juga sudah mulai membebaskan nggak memakai masker begitu. Ini bagaimana Pak Sri? Ya sangat berbeda dan dinamis sekali ya. Di awal-awal COVID itu bahkan kita ibaratnya berinteraksi kan nggak berani ya. Kemudian sangat-sangat dibatasi jumlahnya ya. Waktu itu hanya maksimal 25 pernah, kemudian 50, lalu sekarang kan bisa 100 sekali titik pertemuan. Kemudian ini kaitannya dengan protokolnya ya, tapi kaitannya dengan aspirasi yang muncul ya semakin beragam. Setelah COVID ya, sejak adanya COVID kami tadi sudah sampaikan, anggaran APBD Sragen pasti kan juga direfocusing untuk menangani COVID, sehingga ada dana aspirasi teman-teman kabupaten ya untuk dinas di kabupaten berkurang jauh ya, kalaupun ada sebagian sudah diplot untuk ya yang plot tertentu, makanya akhirnya larinya kita seolah-olah menjadi dewa penolong gitu, minta provinsi, minta ke pusat. Nah inilah makanya dinamika itulah bagaimana kita akhirnya istilahnya dijereng-jereng ya sidik-sidik, yang penting ngeroto kadang seperti itu. Nah inilah yang mengemuka. Kemudian hal lain kalau terkait dengan ekonomi juga banyak keluhan mereka yang kemarin punya usaha ya, dengan adanya COVID kan akhirnya berantakan ya, akhirnya berantakan. Ini contoh sehingga sangat berbeda, tapi ini pasca ya walaupun COVID belum tuntas semuanya ya,
tapi ini bisa berjalan ya setidaknya lebih baik. Nah, ini dapat tugas baru dari radio ini. Oh enggak, ke Pak Mukafi ya. Menambahi Pak, tentu berbeda suasana kebatinan kita ya reses saat COVID dan sekarang ini. Nah, memang ada plus minusnya. Keuntungan kita kalau reses dulu saat fenomena COVID yang luar biasa tinggi saat itu ya pandemi itu, maka sesungguhnya interaksi yang sangat berkurang itu ya pada akhirnya meringankan kita. Sejujurnya saya pribadi jujur itu meringankan kita karena interaksi itu tidak terjadi secara intens dengan masyarakat, sehingga tentu komunikasi dan interaksi dengan masyarakat itu membawa konsekuensi harus penyiapan dana Mbak. Reses kan harus ada cara, harus mohon maaf ya, kita terbuka di forum ini harus nyangoni, kemudian kalau di backup pemerintah uang negara kan misalnya meja kursi son kemudian sampai makan minum, tapi ketika sangu dan hari ini sangat berisiko Mbak, seorang anggota DPR reses enggak berani nyangoni, ya jangan berharap besok aman-aman lagi gitu ya. Itu konsekuensi yang berarti sudah dihitung sejak awal. Mengancam diri sendiri ya? Apalagi Mas Bowo ini sudah ketua DPC DPR, wah. Termasuk berbobot lagi, tokoh berbobot kita aja. Termasuk tadi di awal saya sampaikan Mbak, jadi memang harus buat skala prioritas ketika bicara reses ini. Mana yang penting itu harus diyakinkan dulu kepada masyarakat bahwa pada akhirnya tuntutan masyarakat itu banyak, ya tentu memang kita harus pandai-pandai menjelaskan buat skala prioritas dan secara politis kita juga diuntungkan karena tujuannya reses itu ben mereka respect terhadap kegiatan kita Mbak. Jadi memang harus sinerprok, harus sinergis dengan masyarakat gitu loh, agar kegiatan ini benar-benar sesuai tujuan kita bersama. Oke, tambahan Pak Bowo? Cukup. Oke. Kita jeda dulu ya. Kayaknya nanti ada tamu yang mau ikut bergabung juga. Nanti kita lanjut lagi. Ya mitra pendengar, jangan sampai bergeser, tetap bersama kami di Halo DPRD untuk hari ini dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Anda masih menyimak live dialog interaktif Halo DPRD dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk edisi hari ini dengan tema penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses ekonomi dan pembangunan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui line SMS dan juga WhatsApp di 082133 950 947. Dan Anda juga bisa menyimak Halo DPRD hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id dan live IG @LPPL Buana Asri Sragen. Pemandangan agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Ada tambahan tamu istimewa. Apa kabar? Selamat siang nih untuk Pak Manto, Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto SH. Sampun. Selamat siang Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin ya Pak ya, maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Ini nyusul dalam rangka apa Pak? Ini saya partai tambahan. saya nyusul kemarin kan meramaikan partai utama, nanti saya partai tambahan aja. Oh gitu ya. Iya. Oh, waduh, tugasnya cheers gitu ya, pendukung. Iya. Aduh. Pak Manto, tema kita adalah penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses ekonomi dan juga pembangunan. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali begitu ya, dan juga ada perbedaan-perbedaannya. Kalau dari Pak Manto sendiri apa sih Pak yang dirasakan ketika dulu reses sebelum masa pandemi, kemudian di masa pandemi sekarang sudah hampir kita bisa melalui pandemi ini, apa sih bedanya sebenarnya? Ya jumlah orangnya aja yang berbeda, tapi materinya sama. Bahwa reses itu juga kegiatan DPRD di luar kantor. Dan peraturannya begitu, tadi di luar kantor menyerap aspirasi masyarakat, karena kalau tidak ada reses itu nanti lupa teman-teman itu. Jadi kan ada pepatah mengatakan bedanya
KB sama pilkada gitu loh. Tahu nggak Mbak Rara bedanya itu? Apa Pak bedanya Pak? Ya kalau pilkada atau pileg itu kalau sudah jadi lupa. Tapi kalau PKB kalau lupa jadi kan gitu. Gitu ya. Wah ini nih warning. Nah iya itu makanya diadakan reses supaya tidak lupa dengan konstituennya, maksudnya begitu. Jadi ininya kan sama, mereka bekerja di kantor, sekarang bekerja dengan teman-teman konstituennya supaya apa yang menjadi program dulu waktu kampanye, waktu ingin jadi itu kan luar biasa. Jadi makanya ditemuilah mereka untuk melakukan yang namanya kita punya kebijakan, namanya DPRD kan punya kebijakan, sehingga kebijakan itu bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Itu kira-kira begitu. Jadi reses adalah kegiatan anggota dewan saat bekerja di luar gedung begitu ya, yang tujuannya adalah untuk menjumpai konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Nah kalau Pak Manto udah kemana aja nih Pak? Ya ketemu sama konstituennya, Ini reses yang kedua yang dilakukan oleh DPRD di tahun ini. Ini apa yang harus dilakukan terkait dengan pengajuan apa itu bantuan, pengajuan aspirasi atau permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing, itu minimal tidak semuanya harapannya kita ini semuanya bisa kita penuhi, tetapi kan tidak mungkin, mimpinya kan semua apa yang mereka minta kita penuhi. Tapi kan mungkin keterbatasan kita, sehingga ada beberapa yang mungkin belum bisa dilakukan. Itu harus ada maklumnya, karena kebijakan pemerintah juga itu tidak semuanya bisa dilakukan, tetapi minimal apa yang menjadi harapannya itu terlaksana gitu. Tadi Pak Mukafi menyatakan kalau ada skala prioritas begitu ya dari aspirasi masyarakat. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan yang mungkin kan terkait mungkin infrastruktur. Ada yang mengajukan beberapa tempat. Oh ini jalannya utama ini yang lebih parah kan, berlubang-lubang, jalan berlubang-lubang atau lubang berjalan-jalan kan gitu kan banyak itu. Nah itu yang harus diutamakan itu sehingga sehingga itu harus diutamakan. Oh ini masih bisa dilakukan tahun depan gitu, namanya skala prioritas. Ya, sehingga infrastruktur itu bisa digunakan untuk hal-hal yang urgent, misalnya jembatannya ini ambrol ini tahun ini harus dilakukan. Kalau tidak segera dibangun, nah itu menghambat perekonomian. Misalnya antara jembatan dan jalan, nah itu kan yang diutamakan jalan jembatannya dulu. Mungkin jalannya agak jelek tapi bisa dilalui. Kalau jembatannya nggak segera dilalui kan mandek itu. Nah itu akan menghambat perekonomian. Gitu ya, bukan seperti tadi ya, yang dekat ya, bukan ya prioritasnya. Yang dekat katanya tadi Pak Mukafi bilangnya, bukan ya? Ya itu bagian dari kita chemistry-nya aja. Ya. Ada tambahan Pak Sri, monggo Pak Sri. Nah ini nih, kayaknya mulai greget nih kalau di sini ya. Ini menarik, ada chemistry-nya. Ya harus toh Mbak, gini ya kaitannya, terutama apapun kan kita itu kan dipilih oleh konstituen. Pasti kan wajar teman-teman, kadang juga skala prioritas, ya minimal yang sudah kenal dulu kan ya wajar saya kira. Ya. Atau minimal dulu yang dukung ya wajar. Gitu. Tapi bukan serta-merta seperti itu, bahwa kami punya kewajiban, kita berempat sini, bahwa wilayahnya itu Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Namun demikian kita pun juga harus memahami, seperti partainya Mas Manto dan Mas Bowo, ini kan luar biasa, sehingga mungkin sudah ada pembagian dari kebijakan partai. Mas Bowo konsentrasi di Sragen, Pak Manto di Karanganyar. Nah, kalau saya kan sendiri, Dewan juga saya harus membagi 3 kabupaten. Bagi pun pasti saya juga lihat rapotnya dulu. Oh
dulu saya paling banyak di Karanganyar, Sragen, kemudian Karanganyar, Wonogiri, sehingga saya pun skala prioritas pasti juga Sragen, Karanganyar, baru Wonogiri. Nah ini memang pusingnya teman-teman, setiap reses kan pasti usulan macam-macam. Ya, usulan macam-macam. Tadi Mas Bowo nyampaikan tadi, ketika dibuka usulan lewat online, se-Jawa Tengah itu 400 triliun, tapi ditembahi. Nah, tapi kan wajar, ini bentuk transparansi adanya usulan. Makanya kami lewat reses ini juga istilahnya mitati, oh ini yang lebih prioritas. Nah, setidaknya walaupun mungkin belum maksimal, ya bahwa kita mengadakan reses ini bukti bahwa kita menjalin komunikasi, menjalin interaksi dengan konstituen. Intinya itu aja. Baik, terima kasih Pak Bowo nih. Kalau dari aspirasi masyarakat yang sudah ditampung sampai dengan saat ini, sudah ada belum sih program yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi tersebut? Program yang sudah dijalankan selama kita menjabat. Wah, banyak Mbak. Kalau dipilah satu-satu bisa berminggu-minggu. Ya. Jadi ya itu tadi saya bicara tadi 90 sekian persen itu infrastruktur. Jadi ya pasti ada. Jadi mungkin ada di Karanganyar atau di Sragen jalan Pak Srianto Saputro gitu. Jadi nanti dibikin spanduk tulisannya matur nuwun Pak Srianto gitu, dibangun. Biasanya gitu. Nah, Mas Mukafi juga gitu ya Mas ya. Ya, jadi intinya banyak sekali Mbak. Kita nggak bisa bicara ini, tapi rata-rata ya infrastruktur, pasti infrastruktur. Jadi yang orang itu apa yang bisa dilihat, dirasakan, dilewati, nah itu mereka lebih seneng. Saya juga heran waktu reses masa pandemi kan saya pikir tuh pasti ya usulannya tuh yang apalah saya usahanya kurang berkembang dan lain sebagainya, imbas pandemi, tapi ternyata hampir semuanya tetap infrastruktur. Mayoritas begitu. Jadi, ya. Tinggalannya teman-teman ini banyak sekali Mbak. Nah, mudah-mudahan yang ditinggali itu nggak lupa. Ya, yang makanya tadi Pak Srianto bilang skala prioritas. Siapa yang dulu milih paling banyak, ya itu pasti yang akan disupport duluan. Karena kenapa? Ya rasa ini aja Mbak. Nanti mereka bilang, loh aku milih, tapi kok kono dibantu saya sini enggak. Gitu. Jadi itu manusiawi menurut saya. Nah itu. Ini kalau yang reses kali ini, kebanyakan apa ini belum? Tahun ini Mbak? Iya. Sebelum reses saya udah tahu. Saya tuh kayak ahli nuju. Sudah diprediksi berarti? Udah diprediksi. Apa yang mau diusulkan kadang-kadang mereka belum tanya, saya sudah memberikan jawaban. Kalau ada dananya. Nah masalahnya kan itu. Belum udah dikasih. Gitu. Jadi rata-rata itu tadi. Infrastruktur hampir juga. Semuanya infrastruktur. Paling sekian persen tuh ya minta alat-alat untuk UMKM-nya dan lain sebagainya, mengembangkan usahanya, mohon dibantu jaringannya. Tapi kan ya susah-susah gampang tuh Mbak. Kalau berbisnis itu kan kadang-kadang kita jualan di lapak sini laku, di depannya jarak 5 meter aja kadang-kadang kok bisa nggak laku, kenapa? Nah ini kan ya kami ini bukannya canggih dalam bidang marketing, canggih dalam bidang apa, kami di sini tuh menampung dan memberi solusi. Kalaupun itu bisa dibantu, pasti kami akan bantu kok secara maksimal. Ya baik, terima kasih. Pak Mukafi sudah siap-siap nih kayaknya untuk menjawab. Urut harus siap ini tadi. Jadi gini Mbak, di politik itu kan ada istilah no freelance, ya, tidak ada makan siang gratis. Ada lagi istilah apa itu, take and give, memberi dan menerima. Tentu ya ini penting bagi para politisi senior-senior chemistry lagi ini sekali lagi. Jadi ketika kita memberi itu ya konsekuensinya kita berpikir menerima balik itu. Nah, bahwa pada akhirnya ada skala prioritas itu juga iya. Tetapi ya tidak semata-mata. Kita juga punya banyak relasi ya teman-teman di jalur kelurahan, desa, Pak Kades, Pak Lurah itu yang tanpa kita harus melihat perolehan suara kita di sana, tapi lebih misalnya tingkat kebutuhan mereka. Oh di sana memang tadi benar disampaikan Pak Manto itu jembatannya meh putus tenan, tanpa harus melihat bahwa kono ki sing milih aku piro toh. Nah kadang itu dinomor duakan, tetapi sekali lagi juga sangat manusiawi ketika kita teman-teman sahabat-sahabat kita di Dewan ini juga berpikir take and give tadi ya. Oh saya ketika memberi harus kemudian berharap juga mendapatkan suara. Nah sekali lagi
yang ingin kita sampaikan ya, terutama Komisi B termasuk di saya itu tidak melulu Mbak di fisik itu. Karena memang kita punya analisa begini, kalau kita berpikir membantu aspirasi itu jalan, jembatan, itu kan bisa digunakan banyak orang. Nah banyak orang itu kan tentu harapan kita berpikir kepada kita. Nah kemudian kalau bantuan itu hanya personal kepada seseorang, nah, kan hanya tidak bisa meluas, tidak bisa kemudian impact-nya tidak besar kepada kita. Tetapi kalau di saya ada juga Mbak bantuan kelompok ternak itu, karena ternak kan biasanya harus satu desa, kemudian bantuan alat-alat. Nah termasuk di warga Nahdien saya Mbak ada Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, Ansor itu kita bantu untuk kegiatan juga. Mungkin ya tidak di PKB aja, di banyak partai juga diminta lah untuk ormas-ormas sebesar NU, Muhammadiyah, LDI, MTA. Tetapi memang itu harus digunakan semaksimal mungkin. Itu Mbak. Baik, kita menuju ke line SMS dan juga WhatsApp yang sudah ikut bergabung ya. Selamat siang Mbak Rara dan Bapak-Bapak narasumber, mau bertanya untuk program pemerintah tentang BSU 2022 ini sudah sampai mana ya? Dulu kan sempat diwacanakan, dicairkan sebelum Lebaran, kok sampai saat ini belum cair. Mohon penjelasannya Bapak-Bapak narasumber. Terima kasih dari Imam di Sragen, dari Pak Imam. Monggo, yang mau menjawab? BSU. Apa ya ini ya BSU ya? Coba cek dulu. BSU 2022 gitu ya. Dari Pak Imam di Sragen. Baik, ini masih menanti. Oh gitu. Monggo. Siapa ini yang akan ya mungkin gini ya, ini kan kebijakan pemerintah pusat ya dalam hal ini. Kebetulan kami bukan dari Komisi E ya di bidang ketenagakerjaan, tapi setidaknya bahwa dulu memang ada ya, pernah saya mendengar mereka yang terdampak COVID, kemudian ada bantuan, makanya pada daftar ya, tapi kelanjutannya seperti apa tentunya ini masukan yang menarik. Walaupun kita bukan komisinya, setidaknya bahwa ini ada fakta ya, masyarakat masih nunggu yang namanya BSU, bantuan subsidi upah yang belum terrealisasi. Nanti kami sampaikan, bisanya kami menampung kemudian nanti kita sampaikan kepada pihak berkompeten ketika rapat bersama itu. Oke. Nanti untuk ininya dibawa ya Pak Imam ya sama yang ada di provinsi. Lanjut lagi selanjutnya. Selamat pagi Mbak Rara, saya Oka di Sragen. Di Sragen baru marak kasus bunuh diri yang ditengarai karena masalah ekonomi keluarga. Bahkan dalam sehari terjadi 3 kasus bunuh diri di Sragen. Penyebabnya diindikasi sama semuanya. Mirisnya kasus bunuh diri ini di Gondang ada bersama dengan anaknya, kemudian pemerintah dirasa abai terhadap masyarakat setelah terjadi baru bergerak begitu. Apakah harus nyawa melayang dulu baru ada perhatian dari pemerintah? Sudah seharusnya pimpinan pemerintah baik daerah provinsi, pusat memberikan penjelasan atau bisa jadi program pemerintah selama ini yang salah tidak tepat sasaran, efek laporan ABS asal Bapak senang saja, koordinasi yang kacau, data yang tidak akurat dan sebab lainnya. Terima kasih. Ini yang di Sragen nih kayaknya, Pak Mukafi atau Pak Bobo, monggo. Biar dilengkapi Mas Bowo, sejauh Mbak yang kita amati memang ada beberapa problematika ya, fenomena bunuh diri yang tentu secara spiritualitas itu memang dilarang oleh semua agama gitu ya, bunuh diri. Tetapi kalau kita telah lebih dalam memang ada beberapa alasan dari orang-orang itu ya, misalnya karena ekonomi, kemudian ditinggal istri, kemudian sakit menaun. Nah, selalu itu yang seringkali kita baca. Khusus masalah ekonomi itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah daerah, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, stakeholders untuk bagaimana terus berinteraksi dengan masyarakat. Harus ada ruang publik dan antara public space dan public sphere, bagaimana masyarakat bisa terkomunikasi baik ya, termasuk dinas instansi terkait untuk terus mengontrol masyarakatnya. Nah, kemudian ketika bicara fenomena masalah karena itu sakit menaun, ya sekali lagi memang dinas kesehatan, kemudian perempuan dan anak dan lain-lain itu memang harus terus bagaimana mengkampanyekan, mensosialisasikan ke masyarakat. Termasuk di level paling bawah RT itu harus peka. Misalnya kemarin kita diskusi dengan media massa ya, harus warganya sana introvert, tertutup.
dia tidak berinteraksi dengan masyarakat. Nah itu harus disambangi, dikontrol dan lain-lain. Dan ini memang menjadi fenomena yang memilukan bagi kita ya, di tengah hari ini kita nyaris menuju endemi, ternyata malah ada orang yang bunuh diri. Nah ini tentu panggilan kita bersama untuk bagaimana terus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk semakin bisa berinteraksi, gitu Mbak. Pak Bo menambahkan? Jadi ada beberapa kasus kan Mbak, ada yang dulu awal di Sumber Lawang, itu sakit menaun. Bukan masalah tidak tertangani, tapi mungkin secara psikis beliau mungkin merasa sudah capek. Karena negara menjamin bagian tidak mampu untuk berobat seperti sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di Gondang kemarin sangat miris bapak dan anak yang kemarin sampai Bu Menteri Sosial sampai rawuh ke sana. Itu istrinya menjadi tenaga kerja asing. Ada permasalahan keluarga yang kita tentu tidak bisa menjelaskan secara rinci. Kemarin disuruh pulang kerja di sini, sementara sementara belum mau, tapi katanya kemarin dengan Dubes memberikan pemahaman katanya mau pulang. Yang ketiga yang dipengkok masalah ekonomi. Tentu yang paling prihatin adalah masalah ekonomi kok bisa sampai bunuh diri. Tapi kan kembali ke kita ya Mbak ya, kembali ke kita masing-masing. Permasalahan ekonomi ini kan yang dari tingkat terkecil kan tentunya keluarga. Keluarga juga harus menurut saya peka. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kenapa kok kadang tiba-tiba murung, yang tadi ceria jadi murung? Ini kan sebagai pintu awal. Kenapa sih kok anak ini jadi begini? Yang kedua tentunya lingkup RT. Terus lingkup kelurahan, tentunya nanti terus kalau memang itu permasalahan secara psikis, belum tentu juga itu masalah ekonomi, tapi secara psikis kan harus ditangani seperti di dinas sosial dan lain sebagainya. Kita punya fasilitas cukup. Jadi di sini ada dua tempat fasilitas pemerintah provinsi yang ada di Kabupaten Sragen untuk penanganan masalah sosial. Jadi intinya ini harus ditelaah satu persatu Mbak. Nggak melulu masalah ekonomi, bisa jadi nyuwun sewu, mungkin ada permasalahan yang tidak bisa diceritakan ke orang lain, seperti sekarang ini kan, makanya kami kadang-kadang kalau kami reses itu mewanti-wanti masyarakat hati-hati dengan mungkin ilegal pinjaman online yang bunga yang mudah fasilitas dan lain sebagainya, terus tiba-tiba karena ini tidak sah dan tidak diinikan oleh OJK maupun Bank Indonesia, tiba-tiba terjerembab sampai bunganya sekian dan lain sebagainya. Ini bisa ada solusi, tapi kan tentunya harus cerita. Nggak bisa kita hanya bisa menghimbau kan masyarakat hati-hati dengan pinjaman online yang ilegal, pinjaman online yang ilegal. Mungkin itu salah satu dampak juga, karena beberapa kasus tuh ada yang seperti itu Mbak, ada yang dia hutang dengan banyak terus gelap mata dan akhirnya seperti itu. Nah intinya ini tentu peran kita semua, tidak hanya peran pemerintah tapi peran juga keluarga dan lingkungan sekitar yang peka, apakah tetangganya ada yang sampai tidak bisa makan 3 kali sehari contohnya dan lain sebagainya, itu kepedulian sosial kita juga harus ditingkatkan Mbak. Seperti umpamanya contohnya, ternyata dekat rumah saya tuh ada yang bedah rumah perlu tuh ada. Saya nggak sengaja Mbak lewat naik sepeda gitu lihat, ini kok rumahnya kayak gini, kok nggak ada laporan dari Pak RT, kok nggak ada laporan dari Pak Lurah. Ternyata begitu saya cek, ya kadang-kadang, RT-nya nggak senang karo cahaya, jadi rasa dilapor kayak gitu. Ini kan fenomena sosial yang nanti pada akhirnya kalau tidak tertangani akan merugikan kita semuanya. Gitu. Jadi intinya yaitu perlu ditelaah satu persatu, tapi pada dasarnya saya yakin pemerintah pasti peduli dengan masyarakatnya. Gitu ya. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut gitu ya, hingga mengambil jalan pintas istilahnya ya. Baik, terima kasih. Nanti yang mau ikut bergabung silakan bisa melalui line WhatsApp ya, yang
akan kami lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Nanti di sesi yang terakhir kita mintakan closing statement-nya ya Bapak ya. Terima kasih. Baik, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen untuk sesi terakhir. Halo DPRD dengan tema penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses, ekonomi dan pembangunan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau rencana ke depan nih DPR Jawa Tengah ini dalam peningkatan ekonomi serta pembangunan daerah di Jawa Tengah itu pada umumnya dan pada khususnya apa yang akan ditingkatkan, Pak Asri? Ya, yang pertama pasti kita akan fokus pasca pandemi ya. Dengan 2 tahun terseok-seok itu banyak sektor infrastruktur yang kemarin terabaikan karena memang dananya sangat terbatas, kemudian dialihkan. Tentunya ini juga menjadi prioritas. Yang kedua, tentunya ini menjadi gerakan nasional, saya kira pemulihan ekonomi. Nah, tentunya pemulihan ekonomi itu kalau kita breakdown sesuai dapil kita, tentunya kita juga berharap bahwa sesuai tema hari ini soal ekonomi dan pembangunan, ketika pembangunan sudah dapat prioritas cukup, tentunya bagaimana soal ekonomi masyarakat seperti beberapa program kreatif, program bagaimana seperti sampaikan Mas Mukafi tadi supaya ekonomi bergairah, mungkin ada kelompok ternak, kelompok tani yang juga mendapatkan prioritas. Yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan UMKM, apalagi di Sragen ini luar biasa. Saya kira juga kita perlu juga memberi perhatian spesial pada UMKM. Saya kira itu. Terima kasih. Dan untuk Pak Manto, seperti apa nih Pak? Yang akan ditingkatkan gitu Pak ke depan? Iya. Saya kira yang utama adalah setelah pandemi ini angka kemiskinannya naik tajam di Jawa Tengah. Makanya dan justru di sektor-sektor pertanian penghasil pangan ini dari 5 kabupaten menjadi 19. Ya. Sragen ini juga termasuk, Karanganyar termasuk, Klaten aja itu penghasil beras besar kita, itu termasuk juga kemiskinan meningkat tajam. Jadi India artinya apa? Bahwa di sektor pertanian pangan terutama ini harus kita tingkatkan ke depannya. Lumbung-lumbung pangan menjadi lumbung kemiskinan juga. Makanya ini di sektor pertanian ini makanya pemerintah harus fokus di situ, karena dengan sektor pertanian begitu pentingnya, malah pelakunya yang banyak yang terdegradasi terkait dengan penghasilannya. Mereka menghasilkan pangan tetapi tidak sesuai dengan sektor yang lain, misalnya tenaga kerja. UMR sudah naik terus. Sektor pertanian ini penghasilan mereka tidak naik-naik. Bahkan kalau kita bandingkan di tahun 90-an ya, tahun 90-an bahwa satu emas itu bisa dibeli dengan 23 kg beras. Kalau sekarang satu emas ini bisa 80 sampai 90 kg beras. Ini artinya apa? Bahwa di sektor pertanian ini tidak mengikuti dengan inflasi. Makanya kita harus fokus di situ supaya pemerintah khususnya, karena di sektor pertanian ini kurang diperhatikan. Padahal di saat pandemi kemarin walaupun kecil mereka tidak terdampak. Mereka naik pertumbuhannya tetapi tidak signifikan. Nah sekarang sudah mereka perdagangan, UMKM, kemudian distribusi sudah naik penyumbang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor pertanian masih landai terus. Mereka tidak mau naik juga tidak mau turun. Nah ini kan harus kita perhatikan. Jadi yang utama adalah di sektor pertanian ini yang harus kita genjot supaya angka kemiskinan akan turun besar. Begitu ya, dari sektor pertanian ya. Baik, Pak Bowo. Apa Mbak? Yang akan ditingkatkan rencana ke depan. Saya meneruskan apa yang diinikan Pak Manto. Pak Manto concern tentang peningkatan taraf hidup petani. Jadi
kok nggak ada beda, bahkan lebih menurun daripada tahun 90-an. Itu berarti kan ada yang salah, Pak. Kami di Komisi D fokus untuk fasilitas infrastruktur. Seperti embung, seperti jalan usaha tani yang di tengah sawah, terus irigasi. Tapi tentunya karena keterbatasan wewenang kami di provinsi, jadi pertanian itu lebih banyak yang ngurusi pusat. Jadi begitu mereka protes ke kami nggak bisa terlalu banyak. Tapi satu-satunya jalan ya kita menunjang secara infrastruktur. Infrastruktur, apa yang dibutuhkan oleh para petani, sarana prasarana apa saja kita support. Gitu. Nah, fokusnya tidak hanya di pengembangan ekonomi di tingkat UMKM. Tentunya di bidang pertanian ini juga harus disupport full, dan memang infrastruktur kita tertinggal, Mbak, sekarang. Karena 2 tahun ini benar-benar praktis, kita tidak ada bangun apapun, hanya rutin aja. Jadi kalau ada bolong ya ditambeli, kalau ada kerusakan ya di ini aja. Nah, ini momen kita ke depan, fokusnya tentu selain masalah ekonomi, peningkatan infrastruktur. Jadi ini nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berjalan secara beriringan. Ya, Pak Mukafi? Perwujudan masyarakat Jawa Tengah itu target utamanya yang sempat kita catat dalam kerangka semakin sejahtera dan berdikari adalah pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, Mbak, pasca pandemi, yang tentu ini menjadi harapan besar kita. Kemudian kedua, pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Dan yang berikutnya adalah pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang berdaya saing. Dan yang terakhir yang saya kira juga lebih penting adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good government dan clean governance. Itu yang menjadi tujuan arahan besar kita di Provinsi Jawa Tengah ini, Mbak. Gitu, Mbak. Baik, untuk closing statement penutup, pesan-pesan kepada masyarakat, Pak Manto silakan. Ya, kita tetap optimis walaupun situasi apapun, memang kita harus tetap optimis dalam rangka juga COVID sudah melandai dan di luar juga sudah bisa nggak pakai masker dan sebagainya. Maka ini momentum yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi optimis ini menjadi bagian dari kita lebih bisa memberikan kontribusi pada masyarakat maupun pemerintah. Jadi yang paling utama adalah dalam rangka untuk bisa mencapai itu perlu adanya kegiatan-kegiatan yang tentunya baik pemerintah itu harus fokus pada salah satu yang bisa mengangkat perekonomian. Jadi mengangkat supaya perekonomian, misalnya dibukalah keran-keran ekspor dan sebagainya, dibukalah kemudahan-kemudahan dalam berusaha, dibukalah beberapa hal yang diberikan intensif oleh pemerintah. Jadi rakyat itu kalau memproduksi ya memproduksi saja, produksilah mereka sebaik-baiknya. Lah pemerintah di dalamnya itu bisa memberikan kemudahan. Sekarang kan enggak. Jadi kalau petani, peternak, kemudian UMKM mereka memproduksi sendiri, mereka menjual sendiri, membanting tulang sendiri, kalau bangkrut mereka rugi sendiri kan gitu. Jadi ada yang namanya pendampingan yang fokus gitu, sehingga mereka bisa memproduksi, tapi kan mereka tidak bisa menjual. Nah, itu tanda-tanda kesulitan perekonomian kita. Saya kira itu, Mbak. Lebih fokus ya Pak ya? Iya, fokus. Pak Sri, monggo closing statementnya Pak. Iya, terkait closing statement saya sesuai tema hari ini tentunya kaitannya dengan reses, tentunya di tengah keterbatasan kami, tentunya kami pun juga ingin berinteraksi dengan konstituen, tentunya dua hal tadi terkait dengan ekonomi pembangunan, semisalnya ya ada hal-hal yang perlu disampaikan, diusulkan semampu kita ya, kita berempat ini tentunya akan memperjuangkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama di bidang ekonomi tadi, bagaimana ekonomi masyarakat semakin tumbuh baik pasca pandemi ini. Kemudian di bidang pembangunan kaitannya dengan infrastruktur, walaupun pastinya ya besar pasak daripada tiang ya, keinginannya banyak,
Tapi tentunya kalau ada skala prioritas, ya inilah perlunya kita komunikasikan di saat masa reses. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo, ini siapa dulu nih, Pak Mukafi atau Pak? Oh, Pak Mukafi dulu. Catatan kritis kita ya tentang reses ini adalah bagaimana kita dan pemerintah itu terus bisa mengawal, kemudian menginformasikan sehingga apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di daerah itu benar-benar bisa terwujud, kemudian mereka masyarakat bisa mengapresiasi kerja-kerja kita, sehingga tentu harapan besar kita adalah DPR itu bermanfaat untuk masyarakat. Dan catatan kritis kita yang kedua adalah di tengah kondisi saat ini yang pertumbuhan ekonomi kita itu semakin positif, tentu momentum ini harus terus kita jaga agar sektor dan semua stakeholder itu benar-benar mengawal proses ini agar ekonomi akan semakin baik. Terima kasih. Ya, yang terakhir Pak Bu, silakan. Jadi fokus kami di pemerintah provinsi tentunya peningkatan angka kemiskinan dan peningkatan angka pengangguran, Mbak. Ini fokus kami ke depan tentunya karena kita cukup tinggi dan beberapa kabupaten di tingkat ekstrim. Nah, salah satunya Sragen ini juga masuk zona merah. Makanya anggaran nanti ke depan 2023, 2024 dan seterusnya kita harus tetap fokus di dua faktor itu menurut saya, selain peningkatan infrastruktur. Tapi itu tidak bisa terwujud tanpa kerjasama baik pemerintah daerah, kabupaten, kota, desa, dan tentunya tingkat terkecil kan lingkungan RT. Jadi mereka harus bisa mendeteksi dan tentunya memberi masukan kepada kami mana-mana saja, apa saja yang perlu dibantu oleh, yang bisa diintervensi oleh pemerintah provinsi gitu, Mbak. Ya, baik. Berarti tetap optimis bersama-sama untuk melakukan komunikasi ya agar penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses ini bisa meningkatkan ekonomi dan juga pembangunan khususnya di Dapil Wonogiri, Sragen, Karanganyar. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Demikian Mitra Buana dan pendengar live dialog interaktif Halo DPR untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber yang pertama adalah Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Haji Sumanto SH. Yang kedua, Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Srianto Saputra MM, anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Tengah, Haji Mukafri Fadli SAG ST, dan anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Untung Wibowo Sukawati. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Halo DPRD edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.